pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan mengajarkan bahasa Indonesia tentang fakta dan opini. Nah, sebelum kita memulai materinya, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian fakta dan opini, ciri-ciri fakta dan opini, dan contoh dari fakta dan opini. Apa sih itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataan dari sebuah fakta yang bisanya sulit disanggah oleh orang lain. Selanjutnya, apa itu opini? Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Selanjutnya, ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri fakta yang pertama, data akurat. Ciri-ciri yang pertama dimiliki kalimat fakta adalah menampilkan data yang jelas tentang peristiwa yang terjadi dalam konteks atau maksud dalam kalimat tersebut. Ada banyak bentuk data yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalimat tersebut. Contohnya berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian, pernyataan atau pengakuan, dan hal-hal lain yang sudah terverifikasi kebenarannya. Berikut ini contoh kalimat yang menampilkan data akurat. Jumlah penduduk negara Indonesia berdasarkan sensus pemerintah tahun 2019 mencapai tujuan dari 3.120 juta jiwa. Ciri-ciri fakta yang kedua bersifat objektif. Fakta bisa teridentifikasi dalam kalimat jika bersifat objektif yang menyatakan pernyataan netral atau tidak memihak siapapun yang sedang dibicarakan. Kalimat fakta memberikan konteks umum yang sudah diakui sebenarnya oleh banyak pihak. Keobjektifan dalam kalimat fakta dapat ditentukan dari pertambangan data-data pada konteks kejadian agar berbicara sesuai kejadian yang benar-benar terjadi tanpa memberikan penilaian yang memihak. Berikut ini contoh kalimat yang objektif. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan pada perempuan pada tahun 2021 meningkatkan sampai 20% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020. Ciri fakta yang ketiga, telah benar-benar terjadi. Hal yang paling mudah diidentifikasi kalimat fakta adalah melihat konteks. Konteks kalimat tersebut benar-benar terjadi yang ditampilkan dengan logisan atau logika berpikir bahwa terjadinya tersebut memang benar-benar telah terjadi dan ada banyak yang pasang mata yang melihatnya atau mendengar kejadian tersebut. Materi selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi. Opini identik dengan pandangan atau pendapat pribadi seseorang tentang fenomena tersebut berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang orang itu miliki. Karena sifatnya yang personal, inilah kita banyak menemukan opini yang beragam dalam satu fenomena tertentu. Jadi, opini memang membawa personal atau pribadi itu sendiri. Misalnya pendapat seorang ahli, pandangan akademisis, tanggapan masyarakat, dan sebagainya. Contoh kalimat opini yang mengandung pendapat pribadi sebagai berikut.
Kapolsek menduga ada pihak tertentu yang sengaja membakar ruko pinggir jalan tersebut di Jakarta Utara. Selanjutnya, ciri-ciri opini kedua bersifat subjektif, berkebalikan dari fakta yang bersifat objektif. Maka opini bersifat subjektif karena memang memiliki tujuan untuk menilai dan memberi pandangan untuk memihak salah satu pihak dalam suatu fenomena tertentu. Subjektif berarti opini tidak bisa bersifat netral karena ditemukan hanya menurut salah satu pihak. Nah, contoh kalimat opini yang bersifat subjektif seperti berikut ini. Saya yakin dia melanggar aturan hukum yang telah berlaku. Selanjutnya, ciri-ciri opini yang ketiga, memiliki kata-kata sifatnya relatif. Kalimat opini ini cenderung banyak menggunakan kata-kata yang relatif atau kata yang frasa yang bisa berubah tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Beberapa kata yang menunjukkan kerelatifan adalah paling, lebih, agak, dan biasanya. Berikut ini contoh kalimat opini yang mengandung atau menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. Semakin dekat dengan pemilihan presiden, biasanya akan muncul lebih banyak black campaign yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan fakta dan opini. Kalimat fakta yang pertama mendapatkan buktian kebenaran, yang kedua bersifat objektif, yang ketiga memiliki data yang akurat, dan yang keempat benar-benar terjadi, yang kelima data yang bersifat kuantitatif yaitu berupa angka, yang keenam dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Selanjutnya, kalimat opini. Yang pertama, tidak dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, memiliki narasumber. Yang ketiga, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraiannya yang menjelaskan. Yang ketujuh, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kedelapan, informasi yang disampaikan belum ada pembuktian. Yang kesembilan, biasanya digunakan dengan kata-kata bisa jadi seperti mungkin, seharusnya, sebaiknya. Materi selanjutnya, contoh, fakta, dan opini. Apa sih contoh fakta dan opini? Contoh kalimat fakta yang pertama, harimau merupakan hewan berkaki 4. Yang kedua, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Yang ketiga, oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang keempat, 1 jam terdiri dari 60 menit. Yang kelima, 1 menit terdapat 60 detik. Yang keenam, 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketujuh, pensil itu harganya Rp2.000. Yang kedelapan, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Selanjutnya, yang kesembilan, contoh kalimat Facebook fakta adalah opini. Media sosial. Yang pertama, sepertinya hari ini akan turun hujan deras. Yang kedua, dia terlihat sedih di hari ini. Yang ketiga, besok saya ingin pergi ke luar negeri. Yang keempat, Indonesia adalah negara yang indah. Yang kelima, makanan buatan ibu sangat enak. Yang keenam, 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sepertinya nanti sore saya ingin ke kebun. Yang kedelapan, menurut saya video ini sangat menghibur. Yang kesembilan,
Orang kurus biasanya tidak suka dan jarang makan. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.